kita masuk di hutan belakang rumah. Ini di bawah rindang mahoni, ini tumbuh liar. Tumbuh liar. Ya, cuman karena di bawah naungan, jadi di bawah pohon-pohon ini jadi tidak buat kerdil jadinya. Tapi ada yang sudah buah. Oh iya. Daim apa? Ya. Oh, jadi ini Tumbuh liar. dulu sering mereka petik, cuma kan tidak pernah dirawat. Karena lebat pohon mahoni ini yang membuat kerdil tidak terawat. Ini ini anak-anakannya tumbuh liar, nggak kerawat. Coba saya cabut nanam di rumah. Tidak terawat, liar, tumbuh liar. Tidak terawat. Tidak ada com. Ini banyak tumbuh liar di sini mah, hanya tidak terawat. Nah ini, ya, ini yang lumayan satu pohon yang rambat di ini kayunya, karena kebetulan kena cahaya dikit ini. Jadi ini di belakang rumah. Ya. Ini dia hanya tumbuh sembarang saja. Tumbuh liar jadi ya. Tumbuh liar. Karena kita petani tidak tahu dia punya manfaat. Iya. Tidak tahu dia punya manfaat. Iya. Nah, kalau kita rawat, dia berbuah, dia merah. Merah buahnya. Merah buahnya, tapi pedis. 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 Ya. Dari di sini bilang utakalara. Utakalara. Atau bahasa Indonesianya sirih hutan ya. Sirih hutan. Ya. Bahasa Indonesia sirih hutan. Ya. Tapi kalau dia dirawat ini, dia cepat juga berbuah. Jadi ini di belakang rumah ini banyak saja. Banyak saja. Yang Tumbuh. kita pergi tadi kan dia di bawah bayangan. Ya. Di bawah bayangan kan banyak pohon dia toh. Ya, jadi Banyak pohon. oh jadi sehingga dia kerdil begini. Kerdil begini. Jadi dia ini perlu kena matahari dia ini. Kalau zaman dulu zamannya orang tuanya bapak orang ini apa? Obat memang. Obat memang. Dia punya daun, dia punya akar, Buah. obat memang. Obat itu biasa obat apa dulu orang tua dulu? Kasih mandi anak-anak. Untuk anak-anak dimandikan. Anak-anak. Yang panas, yang apa? Panas. Yang batuk. Batuk. Ya. Yang batuk. Sakit kepala juga bisa. Kita kunyah langsung nyapa. Daunnya. Nah, ini dia punya buah. Buahnya dikunyah. Dikunyah baru tempel. Oh iya ya. Okay. Akarnya juga obat. Nah, daunnya juga obat untuk mandi. Ya. Jadi ini tumbuh liar tadi saya bisa lihat tadi banyak sekali tumbuh liar ya. Ya, jadi nanti ke depan kita pelihara sudah Bapak. Kita pelihara sudah supaya ada fokusnya, nanti ada ibu nanti yang beli buahnya. Iya, tidak apa-apa. Ya, okay. Nanti kayu-kayu bisa kita tebang supaya kita rawat ini. Ya. Nah, terima kasih informasi. Ya. Ini supaya kita bicara ke depan toh. Pengtuan lagi. Nah, jangan buan dia mana. Dah ada dulu. Ya. Ngangit dua anak. Sirih hutan. Nanti yang melagu dah pergi belum mati. Mahal baru uku. Oh, sama ini rizki lah tahu kalau apa. Mana ke video atau dengan video. Dilestarikan kembali. Ya, kita main sendiri, jangan kita melalui. Malas kita melalui. Kita Kita grup toh, teman grup kita nanti.
Berarti yung ya Banu naman ako. Belum ada saya, hanya saya menjembatani saja yang di petani. Ini cek baru itu makakawa daun anak. Ayo, nah. Saya petik sedikit Bapak supaya kita ngobrol di situ ya. Oh ya. Supaya kita duduk di sana kita ngobrolkan. Ini. Kelarku nih. Ya. Ini tumbuh di sini disengaja ditanam di samping rumahnya, dipindahin dari hutan. Beliau ini pemiliknya. Ya. Oke, kita duduk di rumah. Ya. Iyo punya kolega memang di bawah yang Putrato tuh. Ya. Oh, iya. Iya, ini beliau punya di samping rumah sengaja dipindah dari hutan dulu awalnya ini. Ya, saya ambil Bapak di pegang sini. ini. Sudah berapa tahun Bapak pindah? Nah, oke. Ini sekarang kan dia masuk 2 tahun. Tahun kedua ini Bapak? Tahun kedua. Sudah berapa kali buahan Bapak? Oh, kalau mau dihitung buahnya awal waktu tanamnya sekitar 5 bulan kemudian buah. 5 bulan kemudian 5 langsung bulan berbuah. kemudian sudah buah. Bunga seperti ini. Oh, sudah berbuah seperti ini ya? Nah, iya. Tapi yang merah seperti ini sudah masuk tahun kedua sekarang ini. Tahun kedua ya? Tahun kedua. Oke. Ada berapa pohon semua di sini Bapak? Kalau sampai di bawah sana ini ada sekitar 50 pohon. 50 pohon. Yang seperti ini. Yang seperti itu? Ya, 50 pohon. Bagaimana kalau ke depan kita sistem kita saya grup, terus Bapak budidaya banyak, kami sebagai pembelinya? Siap kita bikin kelompok. Ya, oke. Itu dia hitung kelompok. Ya. Tentu kelompok nanti untuk kalau kita kerja sendiri-sendiri berapa tahan juga. Ya, Tentu harus ada kelompok, ada teman baru kita bisa semangat. siap. Betul. Oke, nanti Bapak kita luangkan waktu nanti ini, mudah-mudahan beliau turun dari sana, kita duduk kumpul buat tim sendirinya Bapak, saya anak-anak di sana sudah buat tim, lalu di atas sini yang beliau sendiri di bawah kita buat kelompok tim. Oke, kita duduk Bapak, kita ngobrol di dalam. Beliau yang punya kintal ini yang dari hutan dipindahkan. Ya, ini ya mungkin ada sedikit harapan beliau ke depan yang mungkin disampaikan, Mas. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ya. Selamat Di siang. Jogja Punya juga. gagasan dan punya usaha untuk membantu para petani yang ada di pedalaman atau di pedesaan, khususnya di sini, sepintas saya dengar tadi sekolah Wano. Ya. Jadi sungguh luar biasa bahwa hari ini kami sebagai petani yang punya keinginan untuk maju ke depan, tapi karena terhambatnya pasaran dan jalur jembatan yang memperkuat bagaimana untuk kami tingkatkan ekonomi, terutama ini yang namanya cabai Jawa, kami betul-betul kewalahan tentang pasarannya. Jadi syukur juga kami macam yang sudah punya firasat bahwa kedepannya punya nilai ekonomis atau punya nilai tambah untuk peningkatan taraf ekonomi kerakyatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat di sini. Jadi kami kumpul bibitnya dari hutan, bawa di pekarangan rumah atau ada kebun dapur hidup yang ada di sekitar kampung atau Wano. Saya kira harapan kami untuk betul-betul kami dapat jembatan yang betul mumpuni bagaimana untuk menyampaikan sebuah harapan petani dalam artian kestabilan harga daripada barang-barang atau rempah-rempah yang terutama ini cabai Jawa atau utakalara untuk bahasanya kami di sini. Bapak di sini kira-kira mohon izin, apakah Bapak dong punya niat membentuk kelompok ke depan? Punya niat, yang penting ada kejelasan, Ya, harga. kami siap. Pasar. Kejelasan pasar dan harganya, kami siap bentuk kelompok. Berapapun kelompok kami siap untuk bentuk kelompok. Permisi Bapak, khusus Bapak pribadi selain keluarga besar, lahan kosong ini bisa ada sekitar berapa gambaran luasan kurang lebih? Kalau untuk lahan lebih kurangnya bisa ada di sekitar 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar Oke. bisa dapat Ya, nanti kan kita bergabung dengan keluarga-keluarga yang lain, Iya, kelompok-kelompok dalam kelompok ya. dalam kelompok. Oke. Kalau Bapak Ovan sendiri ini, Bapak Ovan ini tumbuh liar ini di rumahnya, di belakang rumahnya ini tumbuh liar ini cuma tidak terawat. Terima kasih. Utakalara ini melalui program yang Adi Isto kembangkan ini, kami kelompok Wano atau kelompok petani Wano siap untuk kembangkan kelompok ini. Karena kami tidak kembangkan kelompok ini karena belum ada pasaran. Ya. Jadi kita hanya potong-potong saja yang seperti tadi yang kita lihat di bawah pohon. Ya. Nah, kalau sudah punya Pasarnya. pasaran atau ini pasaran harga bagus, kami siapkan kembang dan siapkan kelompok. Ya.
Berapa luas kira-kira Bapak punya lokasi? Kalau saya Pribadi? punya pribadi, hektar saya sekitar 6 6 hektar. 6 hektar Pribadi ya? pribadi. Oke. Ini sebenarnya keluarga di Sumba ini masing-masing kakak itu sebenarnya banyak ibu. Cuman ya itu tadi, ini tanah kan tidur-tidur sampai ngorok-ngorok. Ya. Ya, ya ini mungkin dengan ini ibu kita semoga Tuhan atau leluhur suku Sumba ibu memberkati ibu, kita mau merubah cara berpikir masyarakat kita, masyarakat petani. Jadi kita petani mau benar-benar apa namanya kita tujuannya itu kan berdiri di kaki sendiri. Oke, baik ya, terima kasih. Halo, selamat siang. Hari ini bersama Sekolah Wano ini ketemu keluarga petani. Tapi kita di sini tuh yang seperti yang awal saya sampaikan, petani kita saya belum katakan petani karena kita tidak budidaya secara intensif dan bukan menjadi sumber penghasilan yang pokok. Itu tadi karena memang kita kewalahan di pasar. Semua tanaman rempah tumbuh liar. Salah satu contohnya ada kakak ini pernah dengar informasi bahwa ini mempunyai nilai ekonomis, tapi kan pasar tidak punya. Karena semangat beliau ini bisa ngambil dari hutan, pindahin tanam di sini. Jadi mungkin yang lihat ini seperti inilah. Nanti kita bisa shoot lebih dekat nanti sebentar sama ibu. Nanti bisa lihat buahnya seperti tadi yang di awal ambil. Dan kalau merah itu buahnya seperti ini. Ya, ini namanya cabai Jawa. Kalau di sini utakalara atau sirih hutan. Rasanya pedas. Ini merah, pedas. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ke depan kita berbicara petani Wano atau dari komunitas sekolah Wano. Kita mau dengan Kementerian Ekonomi. Kita ingin berdaulat di kampung sendiri. Kita tidak mau melalui. Akhirnya petani menjadi korban. Nah, harga kita stabilkan dengan harga yang menjanjikan. Kita tidak mau lagi berurusan dengan namanya tengkulak, harga tidak jelas naik turun. Harga musiman satu hari beda, hari besok beda lagi. Kita tidak seperti itu. Jadi ke depan kami sudah siap untuk kehadiran Mama di sini. Kami belum siap dengan budidayanya, tapi kami siap untuk membentuk kelompok. Setelah itu kita ke depan kita berjalan dengan budidaya. Oke, salam Sekolah Wano, salam petani Wano, salam cabai Jawa. Ya, terima kasih.